Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel Dr. Sarwo. Oke, langsung saja ya. Seringkali ya kita mendapatkan pasien juga ibu hamil yang tanya gitu ya, dok, apa sih makanan yang harus dihindari ibu hamil kan gitu ya. Apa sih pantangan makanan ibu hamil gitu ya, sering sekali kita ditanyain seperti itu. Oke, kita simpulkan ya secara garis besarnya saja, berikut adalah makanan yang lebih baik dihindari oleh ibu hamil. Yang pertama, hindarilah makanan seperti seafood, ikan laut yang dari laut yang dalam gitu ya. Ya, laut yang dalam ini kan curiganya nanti mengandung tinggi merkuri gitu ya. Nah, ini yang berbahaya juga ya. Laut dalam contohnya apa? Kayak ikan paus, ikan hiu gitu ya. Ikan apa namanya? Ikan hiu, ikan apa itu, ikan pedang gitu, ikan tuna gitu ya, yang besar-besar itu harus hati-hati, kalau yang aman apa lele Pak ya, aman enak gitu ya, lele dipepes gitu kan enak gitu. Dia harus hati-hati, harus matang juga gitu. Yang kedua, ikan atau seafood juga ya, yang seafood macam kerang dan temen-temennya, kayak tiram dan temen-temennya yang berpotensi mengandung bakteri atau parasit. Ini harus hati-hati. Jadi kalau mau makan ikan-ikanan itu atau seafood-seafoodan, pastikan matang sempurna gitu ya, pastikan matang sempurna. Jadi jangan setengah matang kalau makan seafood atau daging ikan gitu, jangan setengah matang ya. Hati-hati yang suka makan sushi mungkin ya, tunda dulu makan sushinya saat hamil. Oke, berikutnya telur mentah ya, telur mentah atau telur setengah matang ini harus hati-hati karena berpotensi mengandung salmonella ya, bakteri salmonella yang berpotensi juga mengganggu untuk kesehatan ibu dan anak ya. Misalnya nanti bisa bikin sakit perut atau bikin untuk apa namanya gangguan pencernaan dari ibunya gitu kan, harus hati-hati juga. Dan ini juga ada yang mengatakan bahaya untuk janinnya. Jadi pastikan kalau makan telur mateng wae ya, diceplok atau digodok atau dikukus, pokoknya sampai matang. Kalau makan telur jangan makan telur setengah matang, campur garam, campur merica ya, nanti seger gitu ya. Jadi matang aja makannya, sip. Berikutnya, jangan makan daging mentah ya, daging ayam mentah, daging sapi mentah, daging ayam setengah matang, daging sapi setengah matang, hindari. Nanti takutnya masih mengandung bakteri ya, bakteri nanti berbahaya ya buat ibu hamil gitu ya. Jadi matengkan makanan itu, matengkan. Mau digoreng oke, panggang yes, terus godok oke, direbus itu, campur bumbu apa gitu ya, yang penting mateng, prinsipnya itu. Yang berikutnya, hindari makan jeroan berlebihan. Jeroan, kok bisa dok ya, jeroan ini sebenarnya bagus ya, cuma di awal-awal harus hati-hati, di awal-awal kehamilan harus hati-hati, karena yang berlebihan ini ada laporan kalau karena ada mengandung vitamin A, dia kalau vitamin A nya berlebihan dia bisa nggak bagus untuk janin gitu ya. Jeroan harus hati-hati. Kalau sedikit ya nggak apa-apa, sedikit seminggu sedikit ya ora apa-apa gitu, tapi di awal kehamilan saranku lebih baik hindari daging aja, daging merah gitu ya, tapi yang mateng seperti tadi ya, harus mateng seperti itu. Jeroan enak ya sebenarnya, digoreng asin ya, asin itu enak, cuma ya tahan dulu gitu. Jangan banyak, boleh sedikit boleh, tapi jangan banyak. Berikutnya, batasi minuman yang mengandung kafein, terutama nih kopi, jelas. Teh juga mengandung kafein ya, harus hati-hati juga. Selain dia apa namanya nggak bagus ya, nanti
karena berhubungan dengan nanti berat badan bayi gitu ya, dan apa namanya pertumbuhan janinnya gitu, ada yang mengatakan ini akan mengganggu di sana gitu ya. Jadi lebih baik kopi, teh itu porsinya dibatasi. Ya sekali waktu boleh, tombo pengen boleh gitu, tapi nggak tiap hari, tiap saat, tiap detik, tiap menit itu kamu minum teh, minum kopi terus-terusan itu ya. Jadi lebih baik dibatasi, minum air putih ya, terus minum apa gitu ya, nutrisi yang lain gitu ya. Nah, nanti kita bahas lagi yang lain. Sip. Berikutnya hati-hati mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan langsung dimakan, harus hati-hati. Prinsipnya lebih baik cuci dulu sampai bersih, karena apa ya, mengandung banyak bakteri mungkin ya, virus nempel gitu ya, mungkin ada toxoplasmosis ya, jadi dia bisa nempel juga di sayur dan buah. Jadi kalau sebelum mengkonsumsi apapun, terutama sayur dan buah yang segar-segar, cuci dulu, pastikan sampai bersih baru dimakan gitu. Kemudian berikutnya, hati-hati mengkonsumsi susu keju yang tidak dimasak secara sempurna. Itu harus hati-hati ya. Kalau kamu beli susu terus masaknya nggak sempurna, itu harus hati-hati ya. Lebih baik beli susu yang sudah dimasak dengan panas yang tinggi dan sempurna, itu lebih baik. Susu hamil gimana? Susu hamil ya rapopo kan gitu kan, udah ada takarannya, aturannya kan seperti itu. Itu yang mungkin yang dimaksud susu yang nggak bagus ini, susu yang mungkin masih alami gitu ya, masih keluar dari sapinya, jangan langsung diminum ya, jangan langsung diminum, harus hati-hati, takutnya masih mengandung bakteri yang bisa membahayakan ibu dan janin. Berikutnya, hindari rokok dan alkohol. Ya rokok dimakan ya, diisep rokok ya. Alkohol itu harus hati-hati. Tidak ada misalnya alkohol sedikit berapa terus bisa aman, jangan. Hindari sepenuhnya minuman seperti itu untuk ibu hamil. Nanti dia bisa meningkatkan resiko keguguran dan resiko bahaya di janin ke depannya gitu. Rasa mentem sih. Berikutnya, makan makanan olahan, di mana makanan ini berpotensi menyebabkan berat badan berlebih ya. Ibu hamil memang harus makan banyak ya, cuma tidak boleh berlebihan, juga harus dikontrol juga ya. Nanti tidak meningkatkan risiko diabetes gestasional, dia meningkat gula darahnya di saat hamil gitu ya. Kemudian nanti malah kesusahan kalau beratnya badan lebih besar, bayinya besar juga agak susah. Jadi harus dikontrol makanan-makanan itu. Tetap makan secukupnya ibu hamil, konsultasikan dengan dokter terdekat Anda, bu bidan terdekat Anda, konsultasi bu bidan, Pak dokter saya harus makan gimana, saya makannya porsinya seberapa, berat badan saya bagaimana, kan nanti dipantau. Kamu punya buku pink itu ya, nanti buku pink kan dipantau kamu ya, berat badanmu dari bulan ke bulan berapa, ini sudah bagus belum, kenaikannya apakah terlalu tinggi kan gitu. Nanti di USG taksiran berat janinnya berapa kan gitu, masih kurang atau perlu lebih lagi atau sudah kelebihan harus dikendalikan. Nah itu nanti dipantau ya, dipantau bu bidan, dipantau pak dokter, bu dokter gitu ya. Gitu. Yang penting kamu tetap harus kontrol. Poinnya seperti itu ya. Kalau sudah hamil, suaminya juga harus care tentang makanan istrinya. Ibu hamil juga harus care tentang makanannya. Kemudian care untuk kontrol, untuk memantau, sehingga nanti kedepannya ibu dan anak sehat, lahir sehat semua, bahagia semuanya. Begitu saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.